sharing. Silakan Pak Yo. Sudah kelihatan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini izinkan Ana Ustadz begitu untuk menyampaikan roadmap untuk ke depan nanti ataupun tentang makalah yang akan Bayu buat ke depan. Yang pertama di sini saya mengambil konsep state of nature-nya Thomas Hobbes yang akan saya baca begitu melalui pandangan Alatas. Kenapa state of nature? Jadi secara singkat di dalam Leviathan itu dan di beberapa jurnal yang telah di-download, kurang lebih state of nature ini adalah sebuah kondisi gitu, imaji ketika bagaimana kemudian kondisi alamiah manusia ketika negara dan seluruh perangkat kenegaraannya itu belum ada. Di dalam kondisi alamiah seperti itu, Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia itu pasti berada di dalam suatu keadaan di mana Thomas Hobbes menamainya sebagai Homo homini lupus, di mana saat itu manusia itu cenderung chaos begitu, saling melahap satu sama lain, sehingga moralitas tidak ada di sana. Hingga pada akhirnya pandangan itu memunculkan sebuah konsep akan keniscayaannya sebuah negara yang memang diperuntukkan untuk memunculkan keteraturan di dalam masyarakat yang kacau balau seperti tadi. Nah, negara kemudian diadakan dengan tujuan tidak lain tidak bukan adalah menciptakan suatu pranata moral begitu yang akan mengikat seluruh masyarakat atau manusia yang ada di dalam suatu tempat itu untuk kemudian hidup dengan keamanan yang terjamin sebagai kondisi kebalikan dari sebelum adanya negara, yaitu ketika manusia cenderung untuk memakan satu sama lain ataupun dalam gambaran Thomas Hobbes ibarat seperti serigala yang yang ibarat manusia seperti serigala yang senantiasa berkompetisi untuk melahap kelinci. Namun alih-alih kelinci yang didapat justru antar serigala itu sendiri yang sebenarnya berpotensi untuk saling menyakiti satu sama lain. Nah, negara hadir untuk mengatur ataupun mencegah itu semua melalui pranata moral yang akan diciptakannya nanti. Kemudian state of nature ala Thomas Hobbes tadi mendapat semacam pembacaan secara lebih ataupun kritik secara halus begitu dalam konsepsi John Locke. Jadi John Locke ini mengatakan bahwasanya keadaan alami manusia ketika kemudian negara dan lain sebagainya atau pranata hukum itu belum ada, itu oleh John Locke dikatakan sebaliknya dari kondisi Thomas Hobbes. Kalau Hobbes mengatakan bahwa di keadaan alamiah manusia cenderung untuk chaos, John Locke mengatakan enggak, bahwasanya kondisi alamiah manusia itu sesuai kodratnya manusia pasti senantiasa hidup dalam kedamaian, saling melindungi sesuai kodratnya begitu. Sebagai kodrat bawaan Tuhan yang dimana itu akan mencegah manusia untuk menyakiti satu sama lain. Kemudian manusia di keadaan alamiah itu telah mengenal moralitas kalau dalam rumusan John Locke hingga kemudian itu berimplikasi pada pemunculan suatu negara yang bukan seperti Thomas Hobbes yang ditujukan untuk melerai ataupun mencegah kekacauan, kan tetapi negara di dalam pandangan John Locke ini diperuntukkan kehadirannya untuk
sekedar menentukan begitu siapa yang kemudian berhak ataupun siapa yang bisa kita angkat sebagai orang bijak, orang yang berhak untuk kemudian memberi sanksi kepada manusia yang melanggar moral. Kemudian pikiran pandangan tentang state of nature yang berimplikasi pada pandangan filosofis perihal tujuan negara itu saya gunakan perspektif Muhammad Hakim Alatas, Prof. Alatas untuk membaca itu sekaligus mengkritik begitu. Yang pertama yang baru anak kumpulkan ialah konsepsi Alatas, penjelasan Alatas terkait istilah din itu ternyata cukup menggambarkan bagaimana kemudian ini bisa digunakan untuk membaca konsepsi state of nature-nya dari Thomas Hobbes itu. Misalkan berangkat dari pemaknaan terhadap konsep din, Alatas memandang bahwa konsepsi bahwa keadaan alamiah manusia itu sebenarnya merujuk pada kondisi fitrahnya begitu. Jadi di dalam din ini, kalau dalam penjelasan yang dipaparkan dalam jurnal Islamia oleh Prof. Hamid itu, din itu dijelaskan mencakup 4 dimensi begitu. Yang pertama, din itu mencakup arti kekuasaan, ketaatan, undang-undang, dan peradilan. Namun sesungguhnya dalam konsepsi Alatas, din itu dikatakan sebagai berakar ataupun bentuk derivasi dari dainun begitu, yang mengandung arti keberhutangan. Sehingga di dalam keberhutangan itu manusia secara alamiah sebenarnya tergantung ataupun memiliki ketergantungan untuk menghamba atau memuja, menyembah kepada satu Tuhan, yang dimana dalam konsep turunannya ini juga disebut yang menjadi bahasan dalam konsep fitrah. Nah, keberadaan din atau keberhutangan ini merupakan pengikat dari kontrak manusia yang pernah dibuat dengan Tuhannya di alam azali. Din mewujud untuk kemudian mengikat relasi antara manusia dengan Tuhan yang dulu pernah dibuat di alam sana. Nah, kemudian untuk mewujudkan suatu din itu, tentu saja diperlukan sebuah keberadaan tamadun, yang dimana ini juga merupakan suatu derivasi lagi dari din tadi, yang di dalam tamadun ini mencakup 4 makna begitu. Yang pertama, din sebagai tamadun yang memiliki sifat kekuasaan, lalu kemudian ketaatan, undang-undang, dan peradilan. Sehingga 4 dimensi ini mencakup tentang apa yang harusnya ada di dalam suatu negara modern. Kalau dalam pandangan Hobbes tadi, ada suatu pembedaan. Misalkan dalam undang-undang. Jadi ketika Hobbes mengatakan bahwa state of nature manusia itu cenderung chaos, maka negara diperuntukkan untuk mencegah ataupun menghilangkan kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah aturan moral yang dimana aturan ini dalam konsepsi Hobbes diturunkan dari aturan Tuhan begitu, nilai-nilai ketuhanan. Sementara dalam pandangan John Locke, kondisi natural manusia itu malah cenderung harmonis. Akan tetapi ketika merumuskan konsepsi negaranya, John Locke berpandangan justru untuk
mengatur ataupun memelihara keharmonisan tersebut katakanlah aturan teologis begitu, dengan beralih kepada sebuah konsep yang dinamakan kontrak sosial. Dan dalam konsepsi lanjutannya seperti yang kita tahu, John Locke membagi kekuasaan begitu ke dalam 3 wilayah. Wilayah legislatif, wilayah eksekutif, dan wilayah federatif, yang dimana itu diniscayakan untuk menjadi sebuah wadah begitu bagi munculnya kesepakatan masyarakat yang nantinya akan disepakati sebagai pranata moral yang universal begitu. Sementara dalam konsepsi Al-Atas, Ana lihat cukup meruntuhkan 2 pandangan filsuf barusan. Yang pertama tentang konsep alamiah. Konsep alamiah dalam pandangan Al-Atas itu kurang lebih mempunyai irisan dengan kondisi alamiah yang dirumuskan oleh John Locke, yakni dalam keadaan alamiah manusia cenderung hidup beraturan, dalam harmoni, dan memiliki kemudian suatu kecenderungan untuk menyukai perbuatan baik dan melindungi sesama. Akan tetapi di dalam konsepsi tamadun yang berkorelasi dengan kenegaraan, termasuk tujuan bernegara, dalam rumusan Al-Atas itu tidak sesuai dengan apa yang John Locke katakan begitu, bahwasanya negara bersama pranata sosialnya harus diatur berdasarkan konsep sosial. Sebab di dalam konsepsi din itu telah mencakup makna bahwasanya manusia itu ketika hidup di dalam sebuah tamadun, mau tidak mau dia harus menyipati dirinya dengan sifat-sifat yang menjadi bawaan dari makna din tadi, yang mengharuskan manusia terikat dengan aturan Tuhan sebagai kemudian kelanjutan dari kontrak yang telah dia bikin di dalam peristiwa Alastu Birabbikum. Nah, jadi mencoba menghubungkan di antara ketiga filsuf ini, yang pertama kesimpulannya perspektif Al-Atas tentang kondisi alamiah ada irisannya begitu dengan konsepsi natural state-nya John Locke. Sementara terkait dengan tujuan bernegara secara filosofis, Al-Atas mempunyai kesimpulan yang mengandung irisan juga dengan tidak dengan John Locke, tetapi dengan Thomas. Untuk sekian, barangkali segitu dulu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa tadi? Amar, ada catatan dari yang disampaikan Bayu? Silakan Amar. Halo. Halo Amar. Halo Zat, ya Zat. Ya, untuk ada catatan dari apa yang disampaikan Bayu. Ya? Kita nggak memperhatikan. Halo. Halo Zat. Halo. Pak siapa ini? Siapa itu namanya? Terus siapa ya? Bagus. Halo tuh bagus. Halo tuh bagus. Halo tuh bagus. Ya Ustaz. Kita catatan sesuai yang saya catat kemarin.
yang disampaikan dari Bayu, Ya, Ustaz. Ustaz Bayu, saya ingin bertanya, ya, silakan. Nah, maksud untuk tadi kan antum menyampaikan ada sedikit irisan tentang pemikiran dua tokoh tersebut. Apa nanti itu konsep tamadun di sini yang digagas oleh Ustaz Hamid itu tuh antum jadikan apanya kira-kira? Apakah antum menjadikan apa namanya ide pendukung dari pandangan dua tokoh yang sebelumnya antum sebutkan tadi, atau bagaimana nanti kira-kira seperti apa? Yang pertama, Ana mau menggunakan pandangan al-atas tentang konsep fitrah yang terkandung dalam din dan pada akhirnya mewujud menjadi suatu konsepsi negara khusus gitu yang diturunkan dari din, yaitu tamadun tadi. Itu Ana pengen gunakan untuk membaca ataupun menganalisis konsepsi state of nature sama filosofis landasan tujuan bernegara dari Thomas Hobbes. Jadi pada akhirnya setelah analisis, Ana mau membubuhkan kerangka kritik itu untuk konsep itu, termasuk konsep state of nature setelah Hobbes, baik itu John Locke maupun Jean-Jacques Rousseau. Oh, jadi nanti kira-kira makalah yang antum buat itu bukan tentang membandingkan, tapi lebih ke buat untuk membuktikan atau bagaimana? Ya, betul. Ya, untuk sebenarnya judulnya belum, masih tentatif, Ustaz. Jadi Ana sebelumnya membubuhkan judul kritik konsep state of nature Thomas Hobbes gitu, melalui perspektif pemikiran Syed Muhammad Naqib al-Atas. Jadi tujuannya seperti yang tadi disebut, ingin menguraikan konsep state of nature yang lahir dari filsuf Barat gitu, dan membacanya melalui perspektif Islam yang diwakili melalui rumusannya al-Atas. Oke, syukur. Oke, mungkin satu lagi yang ada ingin komentari. Apa ya? Sofyan Z ini ya, Amar Faisal Hiban, siap enggak? Halo Faisal Hiban. Faisal. Ya, silakan. Mungkin ada yang catatan dari antum. Oh, antum ya? Iya. Ya, silakan. Saya lebih mau bertanya tentang terkait konsep sebenarnya state of nature itu apa? Oke. Jadi state of nature itu suatu pandangan filosofis begitu yang mengarah pada kondisi ataupun identitas manusia itu seperti apa. Identitas asali manusia itu wajahnya seperti apa gitu. Karena pandangan tentang manusia itu akan berimplikasi pada pandangan lain yang dalam diskursus filsafat politik itu saya arahkan kepada tujuan bernegara. Jadi misalkan kalau state of nature ataupun kondisi alamiah manusia seperti kata Thomas Hobbes itu cenderung kacau, masyarakat itu yang mungkin yang dinamakan masyarakat itu tidak ada, sebab manusia akan hidup layaknya singa di hutan begitu, yang saling mengusik satu sama lain hanya demi makanan, misalnya, hanya demi materi dan lain sebagainya. Nah, pandangan seperti itu yang dikatakan Thomas Hobbes tentang keadaan natural manusia
itu kan berimplikasi pada tujuan filosofis diadakannya sebuah negara, yaitu untuk melerai itu. Bongkar dan memberikan kritik yang tentu saja argumentatif berdasarkan atau melalui pembacaan Al-Atas tentang din begitu, yang di dalamnya mencakup penjelasan tentang identitas asali manusia yang tidak berangkat dari katakanlah proses evolusi begitu, sehingga kita tidak mengamini pandangan Hobbes yang bahwa manusia itu dalam keadaan asalinya cenderung chaos, hingga kemudian seiring berjalannya waktu berevolusi menjadi masyarakat beradab. Saya rencananya akan membongkar itu dengan mengajukan konsepsi manusia dalam pembacaan Al-Atas yang memang sudah dari awalnya memang sudah mulia, sudah cerdas begitu, dan itu diwakili oleh kecenderungan dia untuk memuja Tuhan sebagai perwujudan dari peristiwa alastu birabbikum. Hingga kemudian pandangan kita terhadap manusia yang seperti itu berimplikasi kemudian pada landasan filosofis bernegara yang oleh Al-Atas dikatakan bukan saja untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, bukan saja untuk menciptakan suatu kondisi administratif yang tertib begitu, ataupun bukan saja untuk dalam rumusan John Locke, bukan saja untuk memelihara harmonisasi gitu, tapi untuk mewujudkan suatu tamadun yang dimana dalam konsepsi tamadun ini nilai-nilai Tuhan yang mewujud dalam Islam itu dapat teraplikasikan sebagai wujud dari bentuk ibadah kita sebagai yang telah memberikan kita kehidupan. Nah, din yang bermakna keberhutang itu ketika diturunkan menjadi tamat usaha manusia ibadah yang direpresentasikan dengan membayar utang. Kurang lebih begitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Mungkin berarti secara tidak langsung bahasan terkait politiknya itu menjadi apa ya, tidak tercantum di judul gitu mungkin, tapi lebih ke apa ya, jadi pisau pembedahnya itu konsep apa ya, konsep bernegara tadi itu menjadi fokus pembahasan untuk membongkar state of nature-nya Thomas Hobbes gitu ya, kurang lebih, Ustaz Bayu. Bagaimana Ustaz Damar? Berarti apa namanya, bahasan terkait politik khususnya terkait negara tadi itu menjadi fokus bahasan yang akan digunakan untuk membongkar state of nature-nya Thomas Hobbes. Apakah seperti itu? Iya. Jadi yang Ana sasar di sini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, pandangan filosofis tentang manusia di keadaan alamiahnya itu sendiri yang diwakili oleh istilah state of nature ini. Yang kedua, tentang tujuan berdirinya suatu institusi negara yang tentu saja ada perbedaan secara epistemologis barangkali antara tujuan berdirinya negara dalam pandangan Hobbes dengan Al-Atas. Nah, tapi kan kalau Thomas Hobbes sendiri apa ada bicara terkait konsepsi terkait politiknya, ada kan ya kalau Thomas Hobbes? Iya. Kalau Prof. Al-Atas kan secara langsung tidak ada gitu. Jadi yang antum sasar itu ranah filosofis dari konsep politik dari Thomas Hobbes-nya ya berarti? Iya. Soalnya ada
ya meskipun Syed Muhammad Naqib Alatas bukan seorang politikus begitu ya, tapi pandangannya atau rumusannya berkenaan dengan konsep din begitu, yang bisa dibilang extraordinary gitu ya, dari ulama kontemporer yang lain, itu saya ambil cukup mewakili begitu untuk bisa menjawab konsep baik state of nature maupun nanti hal ihwal yang mengitarinya dengan konsep din yang nanti akan diturunkan menjadi tamadun. Jadi istilah tamadun ini Ana lihat mengandung irisan dengan konsep apa yang dinamakan sebagai nation state, di mana dalam rumusan nation state yang dikutip oleh Prof. Miriam Budiarjo itu mewakili 4 hal. Pertama, adanya rakyat, adanya konstitusi atau undang-undang, adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Nah, itu semua, tapi ada 3 hal yang penting. Yang pertama kekuasaan, yang kedua peranata hukum, yang ketiga tentu saja masyarakat yang diatur oleh penguasa lewat peranata hukumnya tadi. Nah, 3 variabel itu ternyata ada dan menjadi bahasan yang sama ketika Prof. Alatas menjabarkan berkenaan dengan konsep tamadun dalam peradaban Islam. Begitu barangkali. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Catatan saya gini, pertama, antum harus memastikan satu, Thomas Hobbes sama Alatas ya sebagai filosof politik. Nah, untuk mengetahui bahwa ini terlepas ada hubungannya atau tidak ya. Kedua itu untuk menentukan apakah beliau itu sebagai filosof politik itu kita lihat dari karya-karya tulisnya. Terutama yang bicara tentang soal apa? Soal apa, Bayu? Tentang kondisi alamiah manusia. Soal negara. Iya, filsafat politik bicara tentang negara. Terus hanya Thomas Hobbes itu mungkin antum mengambilnya tentang state of nature, natur itu ya. Itulah itu bukunya apa? Itu tolong ditunjukkan skor aslinya termasuk Alatas ya. Dan yang kedua, ketika antum misalnya ingin mensejajarkan atau membandingkan Thomas Hobbes dengan Alatas itu, antum punya dasar. Oh misalnya kedua-duanya menginspirasi tentang tatanan politik yang ada di Malaysia misalnya, bisa juga. Tapi tidak harus ya. Kemarin apa harus dikaitkan dengan lapangan? Kalau boleh juga nggak apa-apa. Kalau memang nggak harus di lapangan kan ya, itu kaitannya kan dengan ranah pemikiran ya. Itu bisa saja dibandingkan dengan pemikir-pemikir atau kitab atau buku-buku yang lain. Itu ya. Itu di situ. Terus makanya nanti ini misalnya Thomas Hobbes dengan Alatas itu mungkin nanti punya dasar ya kenapa Alatas diposisikan atau kita masukkan sebagai filosof politik itu adalah tentunya ada bukunya yang kebetulan tentu mengkaitkan antara pemikiran Alatas dalam bukunya itu tentang konsep apa, Bayu? Konsep tentang din. Tamadun itu ya, din itu. Ya, tamadun. Oke, itu nanti coba itu diindikan. Sehingga nanti langkah berikutnya setelah ingin mempublikasikan di jurnal. Apa? Ini dirubah misalnya, oh ini menyusahkan Ustaz. Karena kesannya judul ini dipaksakan. Misalnya melihat Thomas Hobbes sama Alatas itu kesannya nggak usah
Diambil aja salah satu tentang konsep state of matter dalam pandangan Thomas Hobbes, nanti diperkaya dengan jurnal-jurnal yang lain. Karena saya lihat di buku, di presentasi antum itu belum bukunya mana, terus kemudian coba sekilas ya tentang biodata beliau, nggak usah banyak-banyak, tapi yang menggambarkan bahwa memang beliau memang layak ya, atau memang punya otoritas kita posisikan sebagai filosof. Gitu ya, Bayu. Nah, Ustaz. Yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Si Najib datang nggak ini? Udah hadir, Ustaz. Oh, sudah hadir ya. Silakan, Sudah, Ustaz. Najib. Silakan Najib.